Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 5 ya. Semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat. Ya, kita berdoa semoga selalu dalam keadaan sehat, karena dengan keadaan yang sehat kita bisa beraktivitas apapun yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5 ya, di jilid 5C. Kali ini kita masih di tema 6, panas dan perpindahannya. Kita membahas soal Ayo Berlatih di subtema 2 ya. Pendamping pembelajaran 3 dan juga pembelajaran 4. Langsung saja kita simak ya, tidak usah lama-lama. Jadi untuk pendamping pembelajaran 3 ini dimulai dari halaman 66 ya. Ayo berlatih halaman 66. Bacalah teks berikut dengan seksama, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Oke. Gypsum dan plafon penahan panas. Tembok merupakan penghantar panas yang baik di dalam rumah. Selain itu, tembok dapat mempertahankan panas tersebut dalam waktu yang cukup lama. Hantarman, seorang managing director PT Saint Gobain Construction Product, melakukan percobaan terhadap hal tersebut. Jika pagi hingga siang hari sinar matahari terik, ia merasakan panas pada pukul 18 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Apalagi jika pendingin ruangan tidak menyala, bahkan Hantarman mengetahui udara panas tersebut bertahan sampai pukul 2 pagi. Karena ia bereksperimen untuk tidak menyalakan pendingin ruangan sama sekali. Menurut Hantarman, hal berbeda terjadi di Eropa. Sinar matahari di Eropa tidak lebih banyak dibandingkan di Indonesia. Namun ada saat-saat tertentu, misalnya saat musim panas, para penduduk negara-negara Eropa juga harus menghalau panas masuk ke dalam rumah. Mereka melapisi tembok rumah menggunakan gypsum dengan tujuan agar panas matahari tidak berpindah ke dalam ruangan. Hantarman menambahkan, rumah-rumah di Eropa juga memiliki plafon yang lebih tebal dibandingkan di Indonesia. Hal tersebut juga memiliki tujuan yang sama seperti gypsum pada tembok, yaitu mencegah panas dari genting tidak berpindah ke dalam ruangan. Pemanfaatan gypsum dan plafon di Eropa sudah sangat baik. Keduanya bukan semata-mata dipakai sebagai penambah estetika, tetapi juga memiliki fungsi. Ketika cuaca panas, ruangan yang menggunakan tembok gypsum tidak terlalu panas. Begitupun saat cuaca dingin, maka udara dingin tersebut tidak masuk ke dalam rumah. Penggunaan pemanas dan pendingin ruangan pun menjadi berkurang sehingga lebih hemat listrik, yaitu bacaan tentang gypsum dan plafon penahan panas. Sekarang kita ke soal nomor 1 ya. Tuliskan pokok pikiran pada masing-masing paragraf menggunakan bahasamu sendiri dengan baik dan benar. Oke, pokok pikiran dari masing-masing paragraf ya, di sini sudah saya tuliskan. Soal nomor 1 ya. Oke, di paragraf pertama, tembok merupakan penghantar panas yang baik. Ini pokok pikiran paragraf pertama. Kemudian untuk paragraf yang kedua, menurut Hantarman, sinar matahari di Eropa tidak lebih banyak dibanding di Indonesia. Atau ya, ini memang karena walaupun kita menggunakan bahasa sendiri, tapi tetap kita mengambil pokok pikiran dari paragraf tersebut ya. Kemudian untuk yang paragraf ketiga, pemanfaatan gypsum dan plafon di Eropa sudah sangat baik dibandingkan di Indonesia. Itu untuk soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2, buatlah ringkasan dari teks di atas berdasarkan pokok pikiran tiap paragraf yang sudah kamu buat sebelumnya. Oke. Dari pokok pikiran tersebut kita gabungkan ya menjadi sebuah ringkasan ya. Jadi tembok merupakan penghantar panas yang baik. Menurut Hantarman, sinar matahari di Eropa tidak lebih banyak dibanding di Indonesia. Pemanfaatan gypsum dan plafon di Eropa sudah sangat baik dibanding di Indonesia. Itu untuk penjelasan Ayo Berlatih halaman 66 sampai dengan 67. Oke, selanjutnya kita ke Ayo Berlatih. Di sini ada halaman 68 ya. 68 ini muatan pelajaran IPS ya. Perhatikan gambar berikut ya. Kerjakan soal-soal berikut. Kemudian nomor 1, perhatikan gambar berikut. Apa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat pada kedua lingkungan tersebut? Nah, ini kita lihat ya.
Ini ada A dan B. Nah, aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dari kedua lingkungan tersebut apa? Oke. Jadi untuk kegiatan ekonomi masyarakat di sini, untuk yang A kita lihat ya, ini adalah nelayan ya. Kemudian untuk yang B di sini adalah seorang petani ya, petani. Oke. Nah, langsung saja kita lihat ya. Ya, untuk soal yang A, aktivitas yang dilakukan untuk yang A adalah nelayan yang tinggal di daerah pantai sedang menjemur ikan di bawah sinar matahari supaya kering agar bertahan lama ya. Kalau ikan kering itu bisa bertahan lama, kemudian diolah atau dijual langsung. Kemudian untuk yang gambar B, petani yang tinggal di dataran tinggi atau pegunungan memanfaatkan keadaan alam dengan menanam berbagai macam produk pertanian atau perkebunan. Lah, yang petani, yang ini adalah yang nelayan. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa keuntungan yang didapat dari kedua aktivitas tersebut? Nah, keuntungannya apa? Nelayan menghasilkan ikan untuk dijual atau diolah untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan petani memperoleh hasil panen sehingga dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan pula ya, atau dikonsumsi sendiri ya. Jadi sama-sama untuk memenuhi kebutuhan ya. Keuntungannya itu menjual ikan, yang satu menjual hasil panen. Kemudian pertanyaan yang C, tuliskan manfaat dari kedua aktivitas tersebut terhadap masyarakat di sekitar. Ya. Manfaatnya apa? Ya. Manfaat kedua kegiatan membuka lapangan kerja ya. Jadi sama-sama bekerja tadi untuk membuka lapangan pekerjaan. Kemudian untuk mensuplai bahan makanan, ini jelas ya, ikan sama mungkin misalnya padi atau jagung atau apa ya. Petani itu juga untuk mensuplai bahan makanan. Kemudian yang ketiga adalah memberi kehidupan bagi orang lain. Itu manfaat dari kedua kegiatan tersebut. Kemudian pertanyaan yang D, bagaimana pengaruh aktivitas tersebut terhadap pembangunan sosial budaya di lingkungan sekitar? Nah, pengaruhnya apa ini terhadap pembangunan sosial budaya di lingkungan sekitar? Oke, di sini sudah saya tuliskan ya. Pengaruh aktivitas terhadap pembangunan sosial budaya di lingkungan sekitar untuk daerah pantai ya, mengacu kegiatan yang bersifat kelautan, dapat dijadikan tempat wisata atau kuliner. Kemudian untuk daerah dataran tinggi atau pegunungan, ini mengacu budaya tradisional ya. Contohnya adalah bercocok tanam. Kalau yang di pantai tadi bisa untuk wisata atau kuliner, kemudian untuk yang di pegunungan ini biasanya untuk bercocok tanam budayanya ya. Itu kemudian untuk soal nomor 2. Salah satu daerah yang menjadi pusat penghasil beras adalah Karawang. Jika suatu saat pertanian di Karawang mengalami gagal panen, apakah kondisi ini dapat menghambat pembangunan ekonomi Indonesia? Jelaskan pendapatmu. Oke. Nah, di sini sudah saya tuliskan ya. Ya. Tentu saja dapat menghambat. Namun, jika hanya daerah Karawang yang gagal panen, maka daerah lain bisa menutupi hambatan yang mengganggu ekonomi negara. Namun yang terdampak secara langsung adalah daerah Karawang itu sendiri ya. Jadi kalau gagal panen di Karawang tentunya menghambat, tapi tidak sangat besar ya. Karena bisa ditutup dari daerah lain. Mungkin tidak hanya di daerah Karawang yang di Indonesia itu ya, ada di Cianjur, mungkin di Jawa Tengah juga ada ya. Tetapi yang jelas sangat berdampak ekonomi adalah di daerah Karawang itu sendiri. Itu untuk nomor 2. Oke, selanjutnya kita ke Ayo Berlatih. Ini ada di halaman 69, muatan pelajaran PKN ya. Nomor 1. Pak Tono tinggal di Komplek Bekasi Raya. Setiap akhir pekan, masyarakat sekitar komplek mengadakan kerja bakti bersama. Namun Pak Tono seringkali tidak mengikuti kerja bakti tersebut. Saat diajak untuk ikut kerja bakti, Pak Tono beralasan sedang sibuk. Akibatnya, di depan rumah Pak Tono terlihat banyak sampah yang menyumbat aliran air. Apa tanggung jawab yang dimiliki Pak Tono di tengah masyarakat komplek perumahan? Nah, oke, kita lihat di sini ya. Jadi tanggung jawabnya adalah membersihkan sampah yang menyumbat aliran air di depan rumahnya. Dan juga seharusnya Pak Tono ikut bekerja bakti. Nah, itu tanggung jawab Pak Tono ya, karena tidak ikut bekerja bakti maka harus membersihkan sampah ya yang menyumbat. Kemudian pertanyaan B, apa akibatnya jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan oleh Pak Tono? Nah, akibatnya apa? Merusak tali silaturahmi antara warga ya, jelas karena Pak Tono sendiri yang tidak ikut, dan menyebabkan warga saling tidak
peduli, menyebabkan warga saling tidak peduli. Ya. Oke, sekarang kita ke bagian C. Bagaimana seharusnya sikap masyarakat komplek terhadap sikap Pak Tono? Nah, seharusnya ya masyarakat komplek juga bersikap toleransi atas alasan Pak Tono ya karena sibuk. Tetapi Pak Tono juga harus memberikan bantuan dalam bentuk lain, misalnya menyumbang makanan saat kerja bakti ya. Jadi walaupun tidak bisa ikut tetapi harus ada partisipasi lainnya ya. Itu. Kemudian kita ke soal nomor 2 ya, perhatikan gambar berikut ya. Ini yang pertama ini adalah anak membuang sampah di tempat sampah. Kemudian yang gambar B ini sepertinya adalah sedang membuang sampah tapi di kelas ya, membuang sampah sembarangan ya. Oke. Gambar mana yang menunjukkan anak sudah menjalankan tanggung jawab? Berarti yang jelas yang gambar A karena membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang B, apa tanggung jawab yang dimiliki oleh anak tersebut? Nah, tanggung jawabnya harusnya adalah memelihara kebersihan lingkungan sekolah ya. Dua-duanya seharusnya ini tanggung jawabnya memelihara kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian yang C, tuliskan akibat yang ditimbulkan dari sikap tersebut terhadap lingkungan sekitar, baik pada gambar A maupun B. Nah, untuk yang gambar A, dengan membuang sampah pada tempatnya, maka lingkungan akan menjadi bersih. Kemudian untuk yang gambar B, nah karena membuang sampah sembarangan, maka kelas akan menjadi kotor ya. Jadi belajar pun menjadi tidak nyaman. Kemudian soal nomor 3, tuliskan tanggung jawab yang ada di lingkungan sekolah atau rumahmu. Tuliskan juga akibat yang timbul jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Oke, untuk yang nomor 3 ya. Nah ini, tanggung jawab di sekolah ya, melaksanakan piket kelas, belajar dengan tekun. Akibatnya apa? Jika tidak dilaksanakan, jika tidak piket, maka kelas akan menjadi kotor ya, belajar tidak nyaman. Kemudian kalau kita tidak belajar dengan rajin atau dengan tekun, kita akan menjadi bodoh ya, dan cita-cita sulit tercapai. Jadi itu. Kemudian yang di rumah ya, itu tanggung jawabnya adalah membantu orang tua dan berbakti kepada orang tua. Jika tidak dilaksanakan, kita akan menjadi anak yang durhaka kepada orang tua ya. Itu. Oke, selanjutnya halaman ayo berlatih di halaman 70 ya, halaman 70. Ini muatan pelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada bacaan tentang panas bumi dan agroindustri ya, panas bumi dan agroindustri. Nah, ini mungkin adik-adik semua bisa dibaca sendiri ya, biar tidak terlalu lama. Langsung saja kita ke soal. Yang pertama, tentukan pokok pikiran dari masing-masing paragraf yang terdapat di dalam teks tersebut. Oke, di halaman 70. Nah, pokok pikirannya. Nah, ini ada 3 paragraf. Paragraf pertama, pemanfaatan panas bumi untuk membudidayakan jamur campeknon ya. Kemudian untuk paragraf kedua ini adalah pemanfaatan panas bumi untuk proses pengukusan media tanam jamur. Dan paragraf ketiga itu adalah penggunaan panas bumi untuk proses pengeringan teh. Itu adalah pokok pikiran paragraf 1, 2, dan 3. Selanjutnya untuk soal nomor 2 ya. Tuliskan kembali informasi teks tersebut dalam satu paragraf menggunakan bahasamu sendiri berdasarkan pokok pikiran masing-masing paragraf. Oke, di sini saya tuliskan ya. Jadi, panas bumi dapat dimanfaatkan untuk bidang pertanian. Di antaranya adalah untuk membudidayakan jamur campeknon serta untuk proses pengeringan teh. Nah, itu saya buat ya sedikit informasi tentang bacaan tersebut. Oke, selanjutnya masih di halaman 71 muatan IPS ya. Lengkapi kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. Ya, nomor 1. Yang A. Desa Sukamaju terletak di lereng gunung. Di sekitar aliran sungai terdapat pasir yang telah mengendap. Pasir ini sangat cocok untuk bahan bangunan. Kegiatan ekonomi yang cocok dilakukan adalah, ini jawabannya adalah penambangan pasir sungai dan pembuatan batu bata ringan. Kemudian yang nomor 1B ya, 1B. Nah, ini agak jauh ya, enggak apa-apa. Pemanfaatan pasir harus dilakukan secara bijak agar apa? Jawabannya adalah agar ekosistem di alam tidak terganggu ya. Jawabannya agar ekosistem alam tidak terganggu ya. Kemudian untuk yang C, dataran tinggi cocok untuk menanam tanaman budidaya seperti lah ini ada stroberi, apel, kobis dan juga teh.
Nomor 2, mengapa dataran tinggi sering dijumpai warga yang memiliki kegiatan ekonomi perkebunan dibanding di dataran rendah? Ya. Karena dataran tinggi lebih sesuai untuk bercocok tanam dan tanaman akan tumbuh lebih subur, yaitu di dataran tinggi. Oke, kemudian ke soal nomor 3. Ini ada 2 gambar ya, A dan B. Menurutmu kegiatan pertanian manakah yang dapat dilakukan di dataran tinggi? Manakah kegiatan yang cocok untuk dilakukan daerah pantai? Untuk dataran tinggi, ya jawabannya adalah, oke, di sini sudah saya tuliskan juga ya, untuk halaman 72 ya, 71, 72. Nah, untuk yang A, yang cocok di dataran tinggi adalah gambar B, itu petani sayur ya. Ini petani atau pekebun ya. Kemudian untuk di dataran rendah adalah petani kelapa ya. Ini kelapa ya. Kemudian pertanyaan yang B, apa perbedaan kegiatan ekonomi di dataran tinggi dan pantai? Tuliskan dalam bentuk tabel ya. Maaf, ini mungkin adik-adik semua bisa dibuat dalam bentuk tabel ya. Untuk yang B, jadi kegiatan ekonomi di dataran tinggi itu berpusat di sektor pertanian dan perkebunan, sedangkan kegiatan ekonomi di pantai itu berpusat pada sektor perikanan dan kelautan. Mungkin hasilnya juga berupa ikan ya, mungkin bisa petani garam juga ya, itu kalau mau ditambah, tapi secara umum seperti ini. Kemudian untuk yang C, tuliskan interaksi antara manusia dengan lingkungan dari setiap gambar ya, baik dari gambar A dan gambar B. Oke, interaksinya untuk gambar A itu adalah orang mengambil kelapa di pantai, tentunya hasil akhirnya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Kemudian untuk yang gambar B, petani menanam tanaman di kebun, nah, setelah panen dijual untuk kebutuhan sehari-hari pula. Itu untuk halaman 71 sampai 72. Kemudian kita ke Ayu Berarti di halaman 73. Ibu menitipkan sejumlah uang kepada Dedi ya, nomor 1. Uang tersebut adalah sumbangan untuk teman Dedi yang mengalami musibah. Di jalan uang tersebut terjatuh dan hilang. Pertanyaan yang A, apakah Dedi sudah melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh ibu untuk memberikan uang sumbangan kepada teman yang mengalami musibah? Jawabannya tidak. Mengapa demikian? Karena uangnya belum sampai ke teman Dedi ya, jatuh di jalan tadi ya. Kemudian pertanyaan B, jika kamu menjadi Dedi, tanggung jawab apa yang sebaiknya Dedi lakukan saat uang tersebut hilang? Ya, bersikap jujur kepada ibunya dan berusaha mengganti uang tersebut. Kemudian yang C, Dedi tidak jujur kepada ibu. Ibu tidak tahu jika uangnya terjatuh dan hilang. Akibat yang ditimbulkan dari sikap Dedi tersebut, Dedi akan menjadi anak yang tidak jujur atau pembohong. Kemudian soal nomor 2, sekolah Lani melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Cuaca pagi ini sangat terik. Lani pura-pura sakit agar tidak mengikuti upacara. Apakah sikap Lani boleh kita tiru? Tidak ya, sangat tidak boleh. Kemudian yang B, apakah Lani sudah melaksanakan tanggung jawabnya? Belum, karena pura-pura sakit. Menurutmu apakah pura-pura sakit agar tidak mengikuti upacara merupakan penerapan hak yang tepat? Mengapa demikian? Tidak ya, tidak tepat karena belum melaksanakan kewajiban ya, yaitu upacara bendera. Sedangkan dia juga tidak sakit, maka dia tidak akan mendapatkan haknya. Oke ya, itu untuk pendamping pembelajaran 3 dan 4. Untuk pendamping pembelajaran 5 dan 6 nantikan di video kami berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar. Dan yang masih ketinggalan bisa dicek di playlist ya, Bu Pena kelas 5. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.